sambutan beserta semoga apa yang disampaikan oleh tadi Sekretaris Prodi kita dapat didengarkan dengan baik oleh adik-adik sekalian dan juga dapat memberikan masukan yang baik agar kedepannya PEMA-nya menjadi lebih efektif dan juga efisien untuk dilaksanakan begitu. Mungkin Ustadz, kami dari yang sudah PEMA mungkin cerita sedikit latar belakangnya begitu. Kami dulu meraba begitu Ustadz, waktu apalagi masa pandemi, masalah yang ada di masyarakat itu jadi lebih kompleks. Contohnya saja penerimaan mahasiswa di desa atau kelurahan masing-masing itu sangat kompleks Ustadz. Jadi karena masa pandemi itu masyarakat jadi dilema apakah boleh atau tidak begitu. Jadi mahasiswanya harus pandai-pandai, mungkin nanti tipsnya akan disampaikan oleh Ustadz juga begitu. Dan sekarang juga muncul varian baru Omikron, mungkin nanti akan menjadi satu tantangan juga bagi pengabdian masyarakat begitu. Bagaimana program yang harus dijalankan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan begitu. Jadi mungkin secara lengkapnya nanti kisi-kisinya akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Baik, langsung saja kepada acara yang ditunggu-tunggu, yakni penyampaian materi oleh Al-Ustadz Ihsan Satria Ajhar MA. Dipersilakan Al-Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kue manis di atas talam, talam indah hadiah ratu. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Kaprodi PAI FITK Winsu Bunda Dr. Maharia SAG MAG, yang sama kita muliakan dan kita hormati Abang Anda, orang tua kita, Bapak Dr. Andes Hadis Purba MA. Kita berdoa semoga keduanya selalu diberikan Allah kekuatan, kesehatan untuk mengawai Prodi PAI untuk lebih baik ke depannya. Dan kepada kita semuanya, baik mahasiswa dan juga dosen, sudah sepantasnya untuk mendukung apapun yang dimintakan oleh pimpinan kita untuk kemajuan kita bersama, insya Allah. Tentu mudah-mudahan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di Medan ini ada kerajaan Delhi, dipimpin oleh seorang sultan. Berkumpulnya kita semua di Zoom ini mudah-mudahan akan bisa melepaskan banyak persoalan. Nah, yang kami sayangi juga adalah pengurus HMJ dari sejak ketua sampai bidang maupun staf, begitu juga seluruh mahasiswa PAI yang berkesempatan untuk diskusi ya dalam Zoom ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pertemuan ini. Sebelum dilanjut, boleh barangkali bisa share screen ya. Operator. Ya, baik. Alhamdulillah sudah. Berapa lama presentasinya, Iqbal? Biar supaya Ustadz bisa mengatur waktunya. 15 menit Ustadz. Oke. 15 menit. Berarti nggak usah terlalu fokus kepada share screen ya.
Eh, Pertama begini, yang harus kita sadari buat kita yang melakukan pengabdian masyarakat, bahwa pengabdian ini menurut eh, para penulis buku tentang pengabdian, hakikatnya adalah empowerment. Ya, pengabdian itu hakikatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Ya, pemberdayaan dari kondisi yang existing yang ada hari ini menjadi seperti yang diharapkan. Nah, agar supaya kita bisa membuat ukuran, tentu kita semua sebagai insan akademik yang hadir ya di dalam kehidupan akademik, dan tentu dalam konteks kita sebagai orang-orang akademik yang memiliki tugas, salah satunya adalah pengabdian, maka kita semuanya hadir dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita berdirinya ya negara kita, Republik Indonesia ini, yang termuat dan tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dari sekian uraian dalam pembukaan itu, di situ disebutkan ada kalimat kesejahteraan. Jadi hakikat pengabdian yang dilakukan oleh kita itu hakikatnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan. Dan tentu kita sebagai mahasiswa Muslim di universitas yang Islam juga, maka kesejahteraan ini kita harus tambahkan kesejahteraan selain kesejahteraan lahir, juga kesejahteraan batin. Ya, kesejahteraan batin yang merupakan diantaranya core subject daripada kita semuanya yang berlatar belakang Universitas Islam, dalam hal ini UINSU. Kemudian pengabdian, empowerment yang dimaksudkan itu adalah bagaimana meningkatkan kecerdasan, ya, meningkatkan kecerdasan masyarakat. Ya, kecerdasan masyarakat itu dengan berbagai program peningkatan kecerdasannya, baik kemampuan mereka untuk literasinya, maupun juga cara berpikir dan bersikap menghadapi kehidupan, kemudian cerdas ya dalam mengelola kehidupannya, itu juga adalah sesuatu yang dimaksud dengan empowerment. Kemudian juga disebutkan itu ada kedaulatan, ya, kedaulatan rakyat, ya, bahwa negara ini dibangun dahulu oleh para pendahulu kita, itu hakikatnya adalah untuk mensejahterakan dan membuat rakyatnya itu berdaulat. Ya. Nah, untuk berdaulat ini memang mereka harus bisa menentukan kemana dia akan berjalan. Dan tentu dalam konteks negara, kemana berjalannya itu tentu harus dimusyawarahkan oleh seluruh komponen masyarakat. Tetapi dia bisa memberikan masukan tanpa ada intervensi atau intimidasi dan lain sebagainya. Maka untuk melakukan pengabdian itu juga bentuknya bisa dalam format menjadikan masyarakat itu berdaulat. Kemudian berketuhanan, ya, ini adalah biasanya program yang utama dari anak-anak UINSU, khususnya jurusan mahasiswa PAI, ya, karena mereka lah yang mengetahui banyak tentang pendidikan agama. Kemudian menciptakan keadilan sosial. Nah, ini berarti kita berupaya agar program itu memberikan pencerahan kepada mereka bagaimana mereka mampu melaksanakan atau mewujudkan keadilan itu di dalam lingkungannya. Nah, itu pertama yang harus kita bangun. Jadi
kira-kira masyarakat ideal yang bagaimana yang ingin kita cita-citakan dalam konteks pandangan konstitusi negara kita dan pandangan agama. Nah, sebelum kemudian kita mengajukan langkah setelah paradigmanya kita bangun, tentu apa yang harus selanjutnya kita lakukan. Ya, nah untuk merencanakan apa yang kita lakukan, nanti akan disampaikan proses-prosesnya. Kita harus melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat itu harus kita libatkan. Jangan kita datang membawa pikiran kita. Jangan kita datang hanya membawa program yang sudah kita tetapkan tanpa melibatkan mereka, berdiskusi dengan mereka. Karena pengabdian masyarakat ini pada hakikatnya adalah untuk mereka, mereka yang menerimanya, ya, mereka yang nanti juga harus sebisa mungkin basic daripada pengabdian ini adalah partisipatori, artinya keikutsertaan masyarakat itu menjadi satu prinsip dalam pengabdian hari ini, ya. Nah, untuk supaya mereka terlibat, maka kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu, ya, dengan tujuan untuk menyatukan hati, itu pertama. Maka carilah terutama tokoh yang berpengaruh di situ. Kemudian tokoh itu bisa dari pemuda, dari cendekiawannya, dari tokoh agamanya, ya. Dan ini penting supaya program kita kelak akan didukung. Nah, kemudian kita juga bertanya, kira-kira problematika apa sebetulnya yang muncul di situ untuk kemudian kita datang memberikan sokongan dan bantuan untuk menyelesaikannya. Ya, makanya dalam pengabdian itu harus ada dilakukan yang namanya field assessment. Ya, asesmen lapangan, apa kebutuhannya. Dan tetapi nanti di dalam menentukan solusi dari problematika itu juga kita harus memiliki modal, ya, yang relevan untuk itu. Ya, nanti akan saya jelaskan sedikit. Nah, setelah kita tahu apa masalahnya, setelah bertemu dengan masyarakat, tokoh dan lain sebagainya, nanti kita akan menentukan solusi dari problematika yang ada di tengah-tengah mereka. Dan tentu problematika ini sekali lagi harusnya, ya, melibatkan mereka. Jadi jangan kita sendiri yang menentukannya. Walaupun kemudian kita melakukan analisis untuk menentukan solusinya. Nah, dalam melakukan problem solving ini ada langkah-langkah dan tahapannya, dan ini juga sesuatu yang harus dilakukan agar supaya program itu tidak asal-asalan dibuat, ya, yang bisa mengakibatkan kontraproduktif, tidak memiliki output atau outcome yang sesuai dengan masalah, ya, tidak menyelesaikan masalah, atau terjadi inefisiensi, ya, biaya banyak tetapi hasil tak ada. Gitu, ya. Nah, dalam langkah problem solving ini juga yang tak kalah penting adalah kita menetapkan target, ya, target yang akan kita tetapkan. Nah, target ini sekali lagi basicnya tadi adalah field assessment, ya, melakukan analisis dari sekian masalah, dan kemudian dari sekian masalah itu jangan dijadikan semua pertimbangan untuk diselesaikan, ya, tetapi dalam penetapan program atau langkah kerja yang strategik, kita harus yang keempat ini, menganalisis apa sebenarnya akar masalahnya. Nah, kalau ketemu akar masalahnya, maka
akan lebih efektif. Ya, jadi misalnya pengabdian kita tentang masalah tidak teredukasinya masyarakat di satu daerah tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, ya lebih spesifik lagi misalnya terkait dengan apa namanya penanganan sampah dan lain sebagainya. Nah, kita harus mencari setelah menentukan berbagai problem itu, apakah karena orang yang tidak peduli dengan masalah kebersihan, ataukah tidak terdapatnya sarana untuk membuang sampah, ataukah faktor-faktor yang lain gitu. Ya, jadi kita harus menentukan akar masalahnya. Nah, akar masalah inilah yang kelak akan kita jadikan program kerja kita. Ya. Nah, dalam kaitan untuk menetapkan program itu ada prinsip yang diistilahkan dengan SMART goal. Ya, SMART goal. Nah, supaya efektif dan kemudian supaya efisien, kita harus memiliki apa namanya tools atau metodologi dalam menentukan program. Setelah tadi menetapkan masalahnya apa, kemudian apa problematika yang sesungguhnya, maka dicarikanlah solusi dalam bentuk program. Nah, dalam menentukan program ini pun kita harus menggunakan prinsip SMART ini. Apa SMART ini? SMART ini adalah kependekan dari langkah-langkah dalam penetapan tujuan. Yang pertama, spesifik. Ya, yang dimaksud dengan spesifik itu adalah bagaimana kita mendetailkan, ya, mendetailkan. Mulai dari misalnya kita merencanakan, ya, ketika membuat naskah perencanaannya, ya, kita harus menspesifikkan pernyataan tentang rencana kita, ya, di mana, ya, kemudian siapa yang akan terlibat, ya, kemudian kapan, dan kemudian bagaimana itu kita lakukan, ya, kemudian mengapa itu kita lakukan. Nah, itu harus diskusi tentang itu harus kita lakukan dan kemudian kesimpulannya harus kita tetapkan. Itulah yang dimaksud dengan prinsip SMART. Ya, yang pertama ya ini spesifik. Jadi kalau tidak spesifik, maka nanti akan menjadi bias dan kemudian terasa beban kita menjadi sangat banyak. Gitu. Ya. Kemudian sebenarnya tentang spesifik ini panjang diskusinya, tapi karena tadi 15 menit ya saya persingkat. Kemudian M itu measurable, dia jadi harus terukur. Ya, terukur ini biasanya adalah bahwa program itu sudah kita tetapkan indikator keberhasilannya, ya. Jadi misalnya tentang penanganan apa tadi masalah kebersihan lah, ya, pentingnya kesadaran tentang kebersihan. Nah, ukurannya apa? Misalnya kita membuat bahwa setelah 10 hari misalnya melakukan pengabdian, intensitas sampahnya berkurang 10% misalnya. Dan kemudian masing-masing menyediakan tempat tempat sampahnya misalnya. Nah, itu harus ada pernyataannya. Makanya nanti di dalam misalnya pengabdian itu memang harus ada proposalnya, dan tentu proposalnya yang benar bukan lagi hanya berisi
susunan panitia, rencana kegiatan, dan kemudian dana gitu ya. Baru sedikit pengantar. Tidak. Jadi dia harus ada dari awal itu judulnya, kemudian nama programnya. Nah, itu yang disebut salah satu unsur daripada spesifik. Kemudian membuat latar belakangnya. Nah, latar belakangnya ini tadi didapat ketika kita melakukan asesmen di lapangan. Ya, yang isinya kita menceritakan kesenjangan antara cita-cita yang besar tadi, yang inspirasinya dari gambaran masyarakat yang ideal menurut undang-undang, atau misalnya gambaran masyarakat yang ideal menurut Islam umpamanya. Kemudian kita sebutkan ada kesenjangan. Dan kalau kesenjangan ini terjadi, maka kalau tidak ada penanganannya akan berujung kepada dampak buruk apa gitu. Dia harus disebutkan. Ya, nah, itu dia latar belakang. Ya. Kemudian yang kaitannya dengan measurable ini, kita membuat indikator, ya. Jika program ini dijalankan, keberhasilannya itu diukur dengan, kita buat pernyataan indikatornya atau indikator key performance-nya, ya, kunci-kunci keberhasilannya. Kemudian yang ketiga dalam prinsip SMART ini, itu achievable, ya. Itu maknanya adalah bahwa yang dikerjakan ini bisa dikerjakan. Ya, kalau nggak bisa dikerjakan, maka dua genangnya, robah programnya, maka otomatis akan berubah kegiatannya, ya. Ya, yang kita buat program yang tetap ingin problematika itu diselesaikan, tetapi mungkin kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Achievable ini sangat erat kaitannya dengan kapasitas kita dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, masalah yang akan kita tuntaskan di masyarakat. Maka untuk achievable ini, penting bagi kita melakukan analisis internal. Ya, analisis internal ini adalah mentabulasi apa kekuatan kita, apa modal kita. Modal pengetahuannya, modal keahliannya, modal finansialnya, modal jaringan, misalnya kalau kita punya jaringan, ya, modal pengaruh, ya, dan lain sebagainya, yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, analisis internalnya itu adalah apa kelemahan kita dalam melakukan itu. Jadi kalau di dalam ilmu manajemen itu kan ada SWOT analisis, ya. SWOT, strength, S-nya itu kekuatan, W-nya itu weakness. Nah, itulah namanya strength dan weakness, itu namanya analisis internal. Sedangkan yang dua lagi, opportunity, peluang, dan satu lagi T-nya itu threat atau ancaman, itu analisis hal-hal yang terkait dengan eksternal. Tapi dalam pengabdian ini tidak terlalu penting untuk menganalisis opportunity dan threats, karena kita bukan organisasi yang sifatnya kompetisi, ya, dan akan terjadi persaingan di tengah pelaksanaan, enggak, ya. Jadi cukup kita menganalisis internal saja. Kemudian dalam merencanakan program itu ada prinsip R namanya. Dia harus R. R itu apa? Relevan dan realistik. Nah, di sini kita buat relevan. Relevan itu sesuai, dan kemudian yang lebih penting lagi adalah memang saat ini, penting saat ini, gitu. Ya, ada sesuatu yang mungkin tidak relevan hari ini, ya. Tetapi ada juga yang relevan. Nah, yang relevan inilah yang harus menjadi pertimbangan, ya, pertimbangan buat kita. Misalnya program pengadaan tempat sampah umpamanya, itu relevankah? Atau yang lebih relevan itu misalnya program advokasi masyarakat, diberi pencerahan, kemudian
diajarkan kepada mereka hak mereka untuk mendapatkan pelayanan dari penguasa, maka itulah yang kita buat jadi programnya gitu. Jadi menentukan sesuatu itu harus terkait dengan relevansinya. Kemudian yang T itu time base. Jadi harus kita buat rentang waktunya. Jadi kalau pengabdiannya misalnya 2 bulan, maka apa saja yang bisa tercakup dan bisa dilakukan dan target apa yang bisa dicapai. Tapi kalau hanya misalnya pengabdiannya 10 hari, ya maka jangan lakukan program yang enggak terukur, yang tidak dapat dicapai terutama. Ya. Tidak dapat dicapai dan harus lebih spesifik karena dia rentang waktunya sedikit. Nah, inilah yang harus kita perhatikan di dalam melaksanakan program. Nah, kemudian hal yang penting untuk disampaikan kepada kalian bahwa kepada kita semuanya ya, bagaimana program yang mau kita canangkan ini, itu kita harus soundingkan, kita sampaikan kepada orang-orang yang memiliki kepentingan dari kita melakukan program ini. Ya, jadi misalnya tadi kita mau melakukan pengabdian. Lalu, ketika kita melakukan pengabdian ini, siapa yang merasa perlu juga kita ikut, siapa yang merasa mendapatkan manfaat, dan kemudian sebenarnya siapa yang merasa perlu juga sebenarnya dengan program kita ini, ya kita harus sounding kepada pemerintah setempat kah, kepada pengusaha kah, dan lain sebagainya. Ya, ini penting supaya semuanya terlibat. Ini namanya langkah strategis. Jangan agar kita yang 30 orang atau 60 orang ini kita saja, ya modalnya modal kita gitu. Ya, apalagi pencanangan program yang lebih besar, maka perlu adanya link dengan pemangku kepentingan. Nah, di samping itu, kadangkala karena program kita sudah spesifik, sudah relevan, sudah terukur, sumber daya insaninya ada, tapi kayaknya dananya ini perlu ada backup. Nah, kita harus paham bahwa dana-dana yang bisa digunakan untuk pengabdian itu sebenarnya cukup banyak. Ya. Bahkan kita bisa mengadvokasi dana APBD. Asal mengerti saja linknya. Ya. Nah, untuk mengerti link ini, kita misalnya beraudiensi dengan panitia anggaran di DPRD, kemudian mencari tahu adakah program kita ini sudah termaktub ya di dalam RAPBD itu. Nah, lalu kemudian beraudiensi juga dengan komisi yang terkait. Nah, lalu sampaikan dan utarakan bentuk kerjasama. Ya, proposalnya disiapkan. Ya, presentasi kita, minta waktu kalau perlu audiensi dengan kepala daerah. Juga dana itu bisa didapat dari CSR, ya. CSR itu adalah Company Social Responsibility. Jadi tanggung jawab sosial dari perusahaan, ya. Dana CSR banyak sekali. Perusahaan-perusahaan besar, yang swasta maupun BUMD atau BUMN, itu banyak menyediakan CSR-nya. Ya di Sumut ini aja misalnya Bank Sumut, kemudian Tirtanadi, buka websitenya, lihat di situ ada kerjasama CSR. Atau yang nasional ya PLN misalnya, atau Pertamina yang pemberdayaan masyarakat itu. Pertamina memiliki program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaannya dalam bentuk generating income, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat. Ya, bisa dilihat di situsnya. Ya, baca, kemudian apa bentuk kerjasamanya, lalu apa persyaratannya, siapkan. Ya, mana tahu bisa kita menjalin kerjasama. Juga dengan lembaga-lembaga charity, ya,
charity, misalnya IZI, Rumah Zakat, ACT, ya, kemudian PKPU, dompet waspada, dan seterusnya. Karena begini, dalam charity ini sebetulnya mereka perlu berinovasi, cuman pelaksananya sedikit. Dan mereka tentu tidak akan mungkin membiayai sekian banyak orang, namanya dana charity, dana kemanusiaan. Maka charity ini akan siap bekerja sama dengan komunitas, ya. Anggap saja kita mahasiswa ini adalah satu bentuk komunitas yang bisa bekerja sama, ya. Nah, begitu. Banyak di dalam negeri bahkan di luar negeri, ya. Untuk di luar negeri dulu Bapak punya apa namanya pengalaman, ya, dengan ada namanya Muslim Hands, itu charity internasional di Inggris, ya. Bisa mendapatkan advokasi dari mereka dalam hal untuk pemberdayaan masyarakat, ya, baik program yang sifatnya dadakan seperti kita ini maupun program yang berkelanjutan. Tetapi berharap memang kita, ya, HMJ mungkin ke depan itu mestinya ada estafeta. Jadi ada satu atau beberapa pusat-pusat pengabdian kita, ya, yang kita canangkan di situ adalah desa binaan kita. Untuk kemudian desa binaan itu terus, ya, kita bina berkelanjutan dari dari stambuk ke stambuk berikutnya, untuk sampai kemudian itu menjadi model, ya, dan kemudian terinformasi secara masif baik skala nasional atau bahkan skala internasional gitu. Nah, luar biasa kalau itu bisa kita lakukan, ya. Nah, itulah dia. Itu dari charity. Kemudian tentu dari masyarakat yang ada. Nah, mungkin dari sekian banyak hal yang harus disampaikan, ini yang mungkin relevan, ya, pada kesempatan pagi ini karena waktunya hanya 15 menit tadi diberikan, yang Bapak bisa sampaikan. Di samping ada hal-hal lain lagi, ya, yang terkait dengan bagaimana membuat proposalnya, apa isi dari proposal, lalu kemudian tanggung jawab laporannya, kepada siapa harus membuat laporan, terutama laporan ini penting untuk menjadi evaluasi, ya, menjadi evaluasi buat pemangku kebijakan, buat kita pelaksana dan yang akan meneruskannya, apa kekurangannya dan seterusnya, agar program ini sustainable, ya. Sustainability, istilahnya dalam pengabdian itu ada sustainability, ya, keberlangsungan, ya. Pastikan bahwa pengabdian masyarakat kita ini harusnya memiliki keberlangsungan. Nah, kalau dia memiliki keberlangsungan, insya Allah, ya, mau ada corona, ada omikron, ya, masyarakat itu akan welcome. Karena kehadiran kita menjadi problem solver, ya, menjadi solusi. Dan tentu memang kita semuanya hadir sebagai solusi bagi problematika bangsa dan negara ini. Dan di situ diperlukan kemampuan kita untuk berkomunikasi, ya. Ya, pengabdian masyarakat ini tadi sudah saya sampaikan dari awal, itu pentingnya menjalin komunikasi. Ya, kalau komunikasinya sudah lancar, ya, insya Allah semuanya akan bisa berjalan baik. Nah, mungkin itu Bapak rasa sementara, ya. Saya kembalikan ke Iqbal sebagai moderator dalam diskusi kita. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materinya secara luas, sampai kepada proses evaluasi juga sudah disampaikan oleh Al-Ustadz. Tapi mungkin dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh gunakan fitur raise hand-nya agar tetap kondusif.
Dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand jika ingin bertanya. Baik, sudah ada satu orang yang mengaktifkan fitur raise hand, yakni Saudari Yusuf Hamdani Rambe. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Enggak saudara, Bang. Oh, saudara, ya. Sorry. Dari nanti ganti kelamin pula kita ya kan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin kepada seluruh kakak-kakak, abang-abang sekalian dan izin kepada Bapak. Jadi terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Jadi terima kasih kepada Bapak yang telah memaparkan tentang pengabdian masyarakat ini, pengabdian ya Pak, dengan sangat luas. Jadi mungkin pemaparan tadi terkhusus kepada tentang kegiatan kita gitu Pak, sebagai mahasiswa yang melakukan PEMA seperti itu, tentang bagaimana membuat proposal, kegiatan seperti itu. Jadi pertanyaan saya sekarang, bagaimanakah tindakan yang baik dari kita mahasiswa yang datang untuk PEMA kepada masyarakat agar masyarakat itu sama-sama nyaman dengan kita gitu Pak, dengan perlakuan kita datang gitu ya kan. Nah, jadi kalau dengan tindakan kita yang baik ataupun perlakuan kita yang baik itu datang ke kampung itu, selain dari membuat kenyamanan di antara mahasiswa dan masyarakat, mungkin mertua juga dapat seperti itu Pak. Jadi pertanyaan saya ini seperti itu Pak, bagaimanakah tindakan kita yang baik dari mahasiswa kepada masyarakat ketika sudah berlangsungnya tema seperti itu Pak. Mana tahu dapat jodoh juga ya kan Pak, selain dari biasa. kan dapat jodoh juga gitu Pak. Sekian dari saya, mohon maaf bila terlalu banyak candaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya tangkap ini, Yusuf ini ingin cari jodoh ya di PEMA. Jadi yang mungkin Ustadz, pertanyaan dia itu apa perilaku yang harus dijaga mahasiswa pada saat berlangsungnya PEMA begitu, dan apa yang harus ditinggalkan gitu. Artinya mana saja batasannya yang harus dilakukan dalam PEMA dan larangannya gitu mungkin Ustadz. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. Ya, baik. Ustadz pantun dulu ya. Nah, kalau persaudaraan sudah erat, pastilah ia akan mendatangkan rahmat. Kalau sudah anak-anak Pak ini penuh semangat, apapun pasti bisa dia buat. Jadi Yusuf Hamdani salah satu contoh anak Pak yang semangat ya, selain Iqbal dan teman-teman yang lain. Di awal sudah disebutkan pentingnya dan memang basic daripada prinsip pemberdayaan masyarakat itu adalah partisipatori, ya, keterlibatan masyarakat, ya. Bahkan di negara ini pun dalam proses apapun kan memang dalam konteks kerakyatan itu memang rakyat itu harus terlibat. Nah, kita pun begitu juga ya, masyarakat itu juga harus terlibat. Maka yang perlu dibangun pertama itu adalah bridging atau menjembatani pikiran kita dengan pikiran masyarakat. Ya. Nah, dan di sini perlu kita semuanya atau sebagian besar menjadi negosiator. Kalian menjadi pengurus HMJ misalnya, itu juga sebetulnya adalah salah satu media pendidikan untuk kalian itu menjadi seorang mediator atau seorang PR yang baik. Nah, pertama sekali targetnya adalah mencari tokoh-tokoh, ya.
Dan mencari tokoh itu bukan dulu kita, ini cerita sedikit lagi tentang bagaimana membuka personal blog dalam komunikasi. Ya, bahkan kita tidak langsung bicara, ini datang mau cerita program. Ya, orang manusia itu tidak senang kalau kita bicara tentang diri kita. Ya, dia akan senang kalau kita mendengar orang itu dia bicara tentang dirinya. Ya, ada satu buku yang menarik yang ditulis oleh Dale Carnegie, ya, pakar personality. Agar orang tunduk dengan Anda bukan bicara tentang diri Anda kepadanya, ya, tetapi Anda mengangguk-angguk pada saat dia berbicara, seolah-olah Anda sangat antusias dengan apa yang dia katakan. Nah, jadi saat kita mencari tokoh tadi, buka komunikasi perbincangan, lalu simak dia bicara tentang apapun. Ya. Jangan dulu begitu datang kita ngomong. Ya, adalah basa-basi kalau dalam istilah pergaulan. Itu prinsip yang diajarkan oleh Dale Carnegie. Beliau itu pakar personality, ya, pakar kepribadian dalam hal pergaulan sosial. Sama halnya misalnya nih ya, pelajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW ketika misalnya dia ingin berdakwah ke Taif, ya, melakukan, kalau dalam bahasa kita sekarang, melakukan pengabdian masyarakat ke Taif. Dia dilempari, lalu tidak berketerima, ya kan, karena begitu kuatnya resistensi. Maka dia beristirahat di kebun seorang petani kaya raya namanya Utbah bin Rabi'ah. Lalu di situ ada dua penjaga kebunnya. Nah, waktu dia ketemu dengan dua penjaga kebun itu, sekali lagi Rasulullah itu tidak bicara tentang misinya, tapi dia membuka komunikasi, ya, dengan bertanya, dari mana asal kalian? Mereka sebutkan dari Ninawa. Ninawa itu perbatasan antara Turki dengan negara sebelahnya. Sekarang disebut dengan Ninive. Lalu ditanya, kenal dengan Yunus bin Matta? Kata dua penjaga ini yang masih Nasrani, dia mengatakan, oh, dia itu ibarat seorang nabi bagi kami. Rasul mengatakan, dia itu ibarat sahabat bagi saya. Dia ibarat saudara bagi saya. Nah, itu namanya membuka komunikasi. Yang lebih krusial lagi misalnya ketika Rasul menyuruh sahabat-sahabat mengevakuasi dirinya dari tekanan orang-orang Mekah untuk sebelum hijrah ke Madinah, ada namanya mereka hijrah ke Habasah, ke Ethiopia, mengungsikan dirinya. Itu juga Rasul telah mengajari para sahabat untuk tidak bicara tentang misinya, tetapi mencari titik temu. Nah, berarti kita berkomunikasi lah, apakah tanya asalnya, rupanya kita bertarombo di situ. Banyak hal lah ya, pokoknya tidak langsung program, tapi bagaimana orang itu merasa nyatu dengan kita. Ya, kalian pun jago-jago lobbynya sebetulnya, ya kan. Anak-anak zaman sekarang ini pandai betul merayu. Rasul tidak cerita misinya. Makanya Raja Najasyi itu ketika utusan dari orang Mekah yang mau mengejar sahabat Rasulullah membawa upeti untuk dibarter. Jadi mereka mau kasih upeti yang raja, yang penting serahkan orang pengikut Rasul kepada mereka. Itu enggak ditolaknya. Harta upeti itu ditolak. Bawa upeti kalian. Mengapa? Karena telah tersambung komunikasi personal. Ya, interpersonal, interpersonal, ya, di antara individu-individu yang ada di antara mereka. Nah, jadi apa yang dilakukan komunikasi, ya. Nah, kemudian sebelum bicara kita tentang komunikasi, tentu mazahirukum qabla julusikum, itu kata orang-orang adab, ya. Penampilan kalian sebelum duduk kalian. Penampilan itu banyak, ya, penampilan dari gestur tubuh, ya, harus menunjukkan orang yang, kalau kita lebih di bawah, ya tunjukkanlah bahwa kita orang yang lebih di bawah, ya, sopan santun lah bahasa kita, ya. Atau etika atau etiket menurut orang-orang
sosial. Termasuk juga pakaian. Kalau kita anak UIN itu ya tunjukkan bahwa nggak bergaya preman. Kalau bergaya preman orang nanti langsung mental block ya, resisten dia. Dia akan menutup dirinya dari kita. Ya, nah, itu dia. Itulah diantara hal-hal sederhana yang terkait dengan itu. Dan yang lebih penting lagi tadi bahwa kita sudah menceritakan, kita nanti akan menceritakan betapa kehadiran kita ini menjadi problem solver ya, penyelesai masalah. Nah, sampaikan visi misi kita sebagai mahasiswa. Yang salah satu diantaranya adalah menjadi melaksanakan pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Ya, pokoknya gunakan berbagai cara agar orang kemudian merasa senang, bahkan merasa butuh kita hadir di situ. Nah, itulah tadi kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari Adinda Yusuf Hamdani Rambe. Mungkin sudah terjawab apa yang menjadi pertanyaan dan yang ingin diberikan oleh Yusuf Hamdani Rambe. Mungkin ada lagi gitu. Tadi sudah menghubungi saya, mungkin ada yang ingin ditanggapi. Dipersilakan Adinda Yusuf. Jadi terima kasih Pak telah menjawab pertanyaan dari saya tentang adab-adab kita untuk masyarakat seperti itu ya kan Pak. Jadi ini mungkin terkhusus ini Pak. Kalau yang satu ini mohon maaf Pak agak sedikit menyelenceng gitu kan Pak. Kalau dalam hal mencari jodohnya itu gitu gimana Pak? Seperti itu Pak. Mencari jodoh. Iya Pak. Memang ada masuk di item pengabdian itu? Atau memang Yusuf memang sudah butuh sekali itu? Enggak. Ada juga pepatah yang sering beredar di mana-mana gitu kan Pak. Kesempatan dalam kesempitan gitu. Mungkin bisa Pak menyempatkan ntar lagi gitu ya kan Pak. Sekaligus. Gitu, jadi gini, kalau jodoh ini itu urusan sebetulnya adalah itu hak prerogatif Allah sebetulnya. Kalau Yusuf pun mau mengejar seseorang, kalau hatinya tidak digerakkan Allah untuk kita, tak akan dapat yaitu. Ya, tetapi Bapak ya tidak punya pernah pikiran dari lajang untuk ketemu dengan ibu. Tapi pada waktunya akhirnya Allah pertemukan, ya kan? Nah, jadi yang paling penting itu adalah pantaskan kita untuk memberikan performa yang terbaik ya dalam kehidupan ini, termasuk kalau konteksnya lokasi pengabdian itu, asal udah mantap nanti kita di pengabdian itu ya, semua nanti orang akan bersimpati kepada kita. Nah, kalau simpatinya udah tingkat tinggi, barangkali pun dia mau menjodohkan ya anaknya sama kita ya, begitulah kira-kira gambarannya. Dan syukur-syukur pula yang memang di hati awak, di hati awak hanya tetapi dalam diam hanya menyimpan di hati, tetapi ternyata karena simpati itu maka akan-akannya datang kepada kita. Tapi tema ini atau perbincangan ini tidak pas ya kalau didiskusikan di sini. Nanti diskusinya individual aja ya. Nah, begitu Yusuf. Iya Pak, terima kasih Pak. Karena ada kasihan juga Pak nengok abang-abang yang jomblo ini Pak. Kalau Pak udah banyak orang tuh yang jodohkan anaknya Pak. Ya kan? Masya Allah. Makanya kalau banyak ya, Pak. Oke lah, baiklah. Kalau baik insya Allah ya mudah itu dalam hal itu. Baik, terima kasih kepada saudara Yusuf yang telah menyampaikan tanggapannya. Mungkin Ustadz saudara Yusuf ini kata pepatah ingin menyelam sambil minum air ini Ustadz. Artinya ingin sukses tema, ingin sukses juga jodohnya Ustadz. Ya betul. Tentu jodoh yang terbaik ya. Nggak salah itu sebetulnya ya, nggak salah itu. Ya mungkin itu tadi sedikit jawaban dari Al-Ustadz juga sudah disampaikan. Semoga peserta juga tidak ngantuk ya karena udah menjelang siang. Selanjutnya kepada para penanya, yaitu
Saudara Muhammad Fajar Siddiq, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Siddiq, saya dari kelas PAI 2. Saya di sini ingin bertanya terkait pembuatan jurnal atau buku ber-ISBN. Kira-kira waktu pembuatan jurnal ataupun buku itu sebatas sama tanggal akhir PEMA atau bisa setelah tanggal akhir PEMA? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fajar. Dipersilakan kepada Al-Ustadz, mungkin bisa menjawab pertanyaan Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Berarti pengabdian yang telah akan dibuat ini ada outputnya dalam bentuk karya tulis ya. Nah, tentang ber-ISBN nanti secara teknis akan disampaikan oleh pembimbing pengabdian masing-masing. Yang pasti tentu biasanya itu di akhir ya, di akhir pengabdian ada menulis laporan dalam bentuk format buku ya. Nah, sekarang dipastikan memang untuk mencari penerbitnya adalah penerbit yang ringan biayanya tetapi tetap berkualitas ya. Berkualitas mulai dari ISBN-nya mereka bisa dapatkan di Perpusnas, kemudian juga pastikan mereka juga adalah anggota dari IKAPI ya, Ikatan Penerbit Indonesia. Nah, tanya itu ya. Nah, itu dua kriteria penting yang harus kita perhatikan. Dan banyak sebenarnya penerbit yang mau berkooperatif dengan kita ya. Misalnya pembiayaannya nanti bisa menyusul. Penting naskahnya masuk dulu begitu. Mohon izin sebelumnya sedikit memperjelas, berarti pembuatan buku ataupun jurnal ini batas akhirnya ini ditentukan sesuai akhir PEMA ya Pak? Ya, kalau memang jumlahnya Bapak belum mendapatkan juga ya terkait batas akhir ya, tetapi memang biasanya di akhir dari pengabdian itu. Ya, tetapi yang penting dari sekarang kita sudah dapat template-nya. Template-nya itu apa? Outline-nya, minimal outline-nya ya, termasuk jurnal. Dan kalau bisa mulai dari sekarang jurnalnya juga udah harus dicari. Misalnya ketentuannya misalnya kalau, tapi mungkin buat kalian tidak mesti harus terindeks di Sinta ya, Sinta 6 kah 5 atau mungkin sampai ke atasnya misalnya. Tetapi misalnya terindeks di Garuda umpamanya gitu ya, pastikan itu, lalu cari kontak dulu pengelola jurnalnya ya, dan atau biasanya jurnal itu menyediakan template-nya. Nah, dari sekarang template-nya itu udah diambil, dibaca. Jadi kita udah tahu ya tentang aturan penulisannya atau selingkungnya misalnya gitu. Ya, bahagian-bahagiannya. Bahkan jurnal tertentu itu udah ada template hurufnya huruf apa, stylenya ya, kemudian ukuran berapa gitu. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, mungkin itu jawaban Ya. yang Makanya begini, semasa kita melakukan pengabdian itu, nah tadi kan Bapak belum menceritakan tentang di sisi evaluasi ya. Evaluasi itu adalah menuliskan laporan. Nah, karena ini basisnya harus ada karya, maka sejak dari awal pelaksanaan itu kita sudah harus memiliki catatan hariannya. Ya, kemudian ada mengumpulkan borangnya. Maksudnya mengumpulkan dokumentasinya ya.
Jadi sudah mulai dikumpul. Jangan ketika udah selesai nanti datang lagi. Karena itu akan menyita waktu dan akan menyulitkan. Dan akhirnya nanti karyanya itu asal-asalan gitu karena mepet waktu. Sementara tetap harus ada deadline-nya kan gitu. Nah, jadi berbagi tugas. Berbagi tugas yang publikasi, tugas mengumpulkan dokumentasi, ya, membuat catatan harian gitu ya. Ya, yang catatan harian ini udah langsung diketik ya pakai komputer sehingga nanti mudah tinggal edit. Nah, nanti kalau udah di rumah setelah selesai belum ada catatan kita ngarang nanti susah. Ya ngarang itu susah dan kemudian menyulitkan kita. Ya, basisnya bukan data yang real gitu, tapi menjadi opini yang kita buat. Walaupun bukan berarti tidak ada opini dan kesimpulan dalam tulisan kita. Ya. Nah, begitu. Tetapi hal-hal yang bersifat data tidak boleh dia imajinatif. Dia harus faktual. Tetapi dalam melakukan analisis ya imajinasi kita bermain di situ. Nah, jadi begitu ya, Fajar. Persiapkan dari Ya, baik, jauh-jauh. Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adinda Muhammad Fajar Siddiq, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah membersamai kita pada hari ini mulai dari awal hingga akhir sampai ke sesi diskusi begitu. Mungkin sampai sinilah acara kita pada hari ini.